Kediri pagi itu masih berselimut embun tipis saat seorang pemuda bersarung kusam terlihat menyusuri halaman pesantren Lirboyo. Namanya Marzuki Dahlan, bukan siapa-siapa di hadapan dunia, tapi hatinya seolah telah menyimpan semesta. Lahir pada tahun 1906 di lingkungan pesantren, ia tumbuh di bawah langit yang disiram azan dan kitab kuning. Dari kecil ia telah terbiasa mendengar lantunan Al-Quran dan debat ilmiah ulama. Ayahnya, Kiai Haji Dahlan, adalah ulama besar yang kelak mewariskan kepadanya bukan harta, tapi lautan ilmu. Sejak belia, Marzuki dikenal sangat pendiam namun tajam pemikirannya. Ia bukan tipe santri yang banyak bicara, tetapi daya ingatnya luar biasa. Setiap pelajaran yang diberikan oleh para guru, langsung dicerna dan bisa diulang dengan presisi. Teman-temannya heran bagaimana pemuda kurus dengan pakaian seadanya itu bisa menjawab pertanyaan rumit seputar fikih dan tauhid dengan keyakinan penuh. Hal ini membuat para guru di Lirboyo mulai meliriknya sebagai calon ulama besar. Pendidikan formal Marzuki tidak panjang, karena sistem pesantren tradisional lebih mengandalkan talaki atau pengajaran langsung dari guru. Namun, dalam sistem ini justru ia berkembang pesat. Ia belajar dari banyak ulama besar di Lirboyo dan sekitarnya, termasuk Kiai Abdul Karim. Kitab-kitab kuning seperti Fathul Qorib, Sulam Taufik, Ihya Ulumuddin, dan Tafsir Jalalain menjadi santapan hariannya. Tak ada hari tanpa ngaji dan murojaah. Yang membuat Marzuki berbeda dari kebanyakan santri lain bukan hanya kepandaiannya, tapi juga keteguhan adabnya. Ia sangat menghormati gurunya, bahkan disebut-sebut tak pernah mendahului kiainya dalam melangkah atau duduk lebih tinggi. Ia juga dikenal tidak pernah makan sebelum gurunya selesai makan. Adab inilah yang kemudian diyakini menjadi salah satu sebab keberkahan ilmunya melimpah. Kepribadiannya yang sederhana, rendah hati, namun tajam dalam keilmuan membuat para guru merasa yakin menyiapkan masa depan besar baginya. Saat usianya menginjak 30 tahun, ia mulai diberi amanah untuk mengajar santri di Lirboyo. Meski masih muda, tutur katanya sudah setua langit. Ia tidak banyak bicara, tapi sekali menyampaikan pelajaran, para santri seperti disiram cahaya yang menjernihkan akal. Ia mengajar dengan telaten, sabar, dan tidak pernah mengeluh. Kiai Marzuki tidak hanya mengajarkan fikih, tetapi juga menanamkan adab, keteguhan, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan pesantren yang keras namun berkah. Kiai Marzuki tidak hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga karena kedalaman ibadahnya. Santri-santri sering menyaksikan beliau bangun sebelum fajar, menghidupkan malam dengan tahajud, dan larut dalam munajat panjang. Tidak jarang, air matanya membasahi sajadah, seakan seluruh harapannya hanya ditujukan kepada Allah. Ia sangat menjaga wudhu, bahkan saat dalam keadaan sakit. Kesungguhan ibadahnya mencerminkan cinta tulusnya kepada Sang Khalik, yang menjadi sumber kekuatan dalam segala langkah hidupnya. Ketika mengajar, Kiai Marzuki selalu memulai dengan doa, lalu menekankan pentingnya keikhlasan. Beliau sering berkata, ilmu tanpa adab seperti tubuh tanpa ruh. Kalimat itu begitu membekas di hati para santri. Ia tidak sekadar menyampaikan isi kitab, tetapi juga menghidupkan ruh dari ilmu itu sendiri. Ia mengajak santri berpikir dalam, menelaah maksud para ulama terdahulu, dan membimbing mereka untuk tidak sekadar hafal, tapi paham dan mengamalkan. Tahun demi tahun, santri yang belajar kepadanya terus bertambah. Banyak di antara mereka yang datang dari pelosok Nusantara hanya untuk mencicipi keberkahan ilmu Kiai Marzuki. Ada yang tinggal di pondok dengan kondisi sangat sederhana, makan seadanya, tidur di lantai beralaskan tikar. Namun semua itu tidak dirasakan sebagai kekurangan, karena ada kepuasan batin saat bisa menyimak pengajian Kiai Marzuki langsung. Suaranya tenang, nadanya lembut, tapi mampu menembus relung hati pendengarnya. Suatu hari, ada seorang santri bertanya kepada beliau, "Kiai, mengapa jenengan tidak pernah marah kepada santri yang malas?" Beliau menjawab dengan senyum, "Karena saya tahu, ilmu itu masuk bukan dengan bentakan, tapi dengan cinta dan kesabaran." Jawaban itu membuat banyak santri merenung. Mereka merasa malu telah menyia-nyiakan waktu belajar. Perlahan, suasana pesantren berubah. Semua lebih bersemangat, karena merasa dididik dengan kasih sayang, bukan ketakutan. Meski dihormati banyak orang, Kiai Marzuki tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia sering terlihat ikut membersihkan masjid, menyapu halaman, dan membantu menyiapkan makanan untuk para santri. Kepribadian inilah yang membuatnya begitu dicintai. Ia tidak pernah minta dihormati,
justru itulah yang membuat semua orang menghormatinya setulus hati. Dalam kesederhanaan sikapnya, terpancar keagungan sejati dari seorang ulama yang hatinya telah menyatu dengan cahaya ilahi. Pada masa penjajahan Belanda, pesantren Lirboyo bukan hanya menjadi pusat pendidikan agama, tapi juga tempat menyemai semangat kebangkitan bangsa. Kiai Marzuki bersama para kiai lainnya, seperti Kiai Haji Mahrus Ali dan Kiai Haji Abdul Karim, aktif menyuarakan pentingnya mempertahankan agama dan tanah air. Mereka mengajarkan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Dalam pengajiannya, Kiai Marzuki sering menyelipkan semangat perjuangan tanpa menyulut kebencian, melainkan dengan hikmah dan keteguhan. Beliau sangat berhati-hati dalam bersikap terhadap penjajah. Tidak frontal menyerang, namun memberikan pendidikan untuk membentuk generasi yang tangguh, cerdas, dan tidak mudah ditindas. Kiai Marzuki paham bahwa senjata terbaik melawan penjajahan adalah ilmu dan akhlak. Maka dari itu, pesantren di bawah asuhannya tidak hanya melahirkan para ahli agama, tapi juga pejuang kemerdekaan yang memiliki dasar spiritual yang kokoh. Pada masa agresi militer Belanda kedua tahun 1948, Kediri sempat menjadi wilayah yang tegang. Banyak tokoh pesantren menjadi incaran Belanda karena dicurigai menyebarkan pengaruh perlawanan. Kiai Marzuki tetap tenang, tidak meninggalkan pesantren, dan terus mengajar seperti biasa. Ketika ditanya apakah tidak takut ditangkap, beliau hanya menjawab, "Selama saya tidak berbuat dosa, saya tidak takut kepada siapapun selain Allah." Kalimat itu menyejukkan sekaligus menggetarkan para santri. Kiprah Kiai Marzuki dalam mempertahankan Islam dan Indonesia tak selalu terlihat di medan perang, tapi perjuangannya nyata dalam mencetak kader-kader ulama dan pemimpin bangsa. Ia tidak pernah tertarik dengan jabatan, tidak mau dilibatkan dalam politik praktis, namun selalu didatangi oleh tokoh-tokoh nasional untuk meminta nasihat. Dari rumah kayunya yang sederhana di kompleks pesantren, keluar fatwa-fatwa yang membimbing umat melewati masa sulit. Keteladanan Kiai Marzuki selama masa perjuangan menjadikan beliau simbol kekuatan moral di mata masyarakat Kediri dan sekitarnya. Ia tidak mengangkat senjata, tetapi mengangkat semangat. Ia tidak memimpin pasukan, tapi membentuk jiwa yang siap berkorban. Dalam setiap doanya, beliau mendoakan kemerdekaan Indonesia agar membawa keberkahan, bukan sekadar kebebasan. Inilah yang membuat perjuangannya begitu dikenang dan disegani hingga kini. Sepeninggal para pendiri awal Pondok Lirboyo, amanah besar pun jatuh ke pundak Kiai Marzuki. Meskipun ia merasa dirinya hanya seorang pelayan ilmu, masyarakat dan para santri justru melihatnya sebagai poros spiritual. Ia tidak mengejar pengaruh, tapi pengaruh itu datang dengan sendirinya karena ketulusannya. Beliau menata ulang sistem pendidikan pesantren dengan pendekatan yang lebih disiplin namun tetap lembut. Setiap santri diajarkan bahwa ilmu tidak akan menetap di hati yang kotor dan penuh kelalaian. Dalam pengajarannya, Kiai Marzuki terkenal dengan metode yang mendalam namun sederhana. Ia tidak membingungkan santri dengan istilah rumit, melainkan membimbing mereka satu persatu hingga paham. Beliau bahkan rela mengulang satu pembahasan hingga berhari-hari jika dirasa para santri belum benar-benar mengerti. Kesabarannya seolah tak berbatas. Tidak jarang beliau menulis sendiri ringkasan kitab agar lebih mudah dipahami oleh santri baru. Selain mengajar fikih dan usuluddin, Kiai Marzuki juga memberikan perhatian pada pendidikan akhlak. Ia meyakini bahwa akhlak adalah buah dari ilmu yang benar. Ia mengajarkan pentingnya menjaga lisan, menahan amarah, tidak sombong, serta berbaik sangka kepada sesama. Jika ada santri yang berbuat salah, beliau menegurnya tanpa menyakiti hati. Tegurannya lebih terasa sebagai pelukan daripada hukuman. Inilah yang membuat para santri betah dan merasa dekat walaupun dihormati dari jauh. Bahkan setelah santri-santrinya lulus dan menjadi kiai di daerah masing-masing, mereka tetap menyimpan nasihat-nasihat beliau dalam hati. Banyak yang kembali hanya untuk sowan, meminta doa, atau sekadar menenangkan hati di hadapan guru yang dahulu membentuk jiwa mereka. Kiai Marzuki tidak pernah menampik tamu, bahkan dalam keadaan lelah sekalipun. Beliau melayani siapapun yang datang, dari tokoh nasional hingga rakyat kecil, dengan keramahan yang sama. Namun di balik kelembutannya, Kiai Marzuki sangat tegas dalam urusan prinsip. Ia tidak akan mentolerir penyimpangan akidah dan penyalahgunaan ilmu. Jika ada ajaran yang menyesatkan umat, beliau tidak segan menyampaikan penolakannya secara halus namun jelas. Ketegasannya membuat banyak kelompok menyegani beliau, karena meskipun beliau tidak menyukai konfrontasi, ucapannya tajam dan tidak bisa dianggap enteng.
Kiai Marzuki adalah penjaga benteng Ahlussunnah wal Jamaah yang kokoh. Kiai Marzuki dikenal sangat ketat menjaga keikhlasan. Beliau tidak suka disebut-sebut namanya dalam kegiatan yang melibatkan amal kebaikan. Jika ada santri atau warga yang menuliskan namanya di papan donatur, beliau akan meminta agar segera dihapus. Kalau ingin dikenal, lebih baik di langit, bukan di papan kayu, begitu ujar beliau suatu hari sambil tersenyum. Perkataannya sederhana, tapi syarat makna. Ia mengajarkan bahwa amal bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk membersihkan hati. Kesederhanaan hidup Kiai Marzuki benar-benar mencerminkan laku zuhud para ulama salaf. Rumahnya dari kayu, tanpa pendingin udara, dan perabotan pun sangat sederhana. Namun dari rumah kecil itu keluar kebesaran ilmu yang menjangkau ribuan santri dan umat Islam di berbagai penjuru negeri. Beliau tidak pernah tergiur untuk membangun rumah mewah atau memperkaya diri dari pesantren. Uang donasi dan infak yang datang selalu digunakan untuk keperluan pondok dan kebutuhan para santri. Suatu hari ada seorang pejabat yang datang dengan membawa sejumlah besar uang sebagai tanda terima kasih. Kiai Marzuki menerimanya dengan senyum, lalu tanpa ragu memberikan seluruh uang itu kepada bendahara pondok untuk dibelikan kitab dan keperluan dapur santri. Pejabat itu terkejut, "Kiai, bukankah ini untuk panjenengan pribadi?" Kiai Marzuki hanya menjawab lembut, "Saya ini penjaga ilmu, bukan pedagang jasa. Amal baikmu sudah Allah catat." Jawaban itu membuat sang pejabat menangis terharu. Para santri pun seringkali menyaksikan langsung bagaimana Kiai Marzuki hidup dengan penuh qanaah. Beliau jarang membeli baju baru, tidak suka makan enak, dan bahkan tidak mau makan sendiri jika di pondok masih ada santri yang kelaparan. Sikap ini membekas dalam hati banyak orang. Bagi Kiai Marzuki, memuliakan santri adalah bagian dari memuliakan ilmu. Bahkan saat beliau sedang sakit sekalipun, beliau tetap memaksa untuk hadir di majelis pengajian. Pengaruh Kiai Marzuki tidak hanya di Lirboyo. Banyak pesantren lain di luar Kediri mengadopsi sistem pendidikan yang beliau terapkan. Nama beliau dikenal luas di kalangan ulama Nusantara. Bahkan beberapa ulama besar dari Mekah dan Madinah yang pernah mendengar tentang Lirboyo pun memberi penghormatan khusus kepada pondok ini, karena akhlak dan ilmu pengasuhnya. Namun, Kiai Marzuki tidak pernah membangga-banggakan itu. Ia berkata, "Yang agung itu Allah, kita hanya pengantar risalah." Meskipun tidak dikenal sebagai orator besar, Kiai Marzuki memiliki cara berbicara yang meresap. Setiap kali beliau berbicara di depan santri, kata-katanya seperti memiliki ruh. Tidak pernah panjang dan berlebihan, tetapi isinya menghunjam dalam. Ia lebih banyak mengajarkan lewat perbuatan daripada pidato. Bahkan diamnya pun mengandung pelajaran. Para santri terbiasa menafsirkan isyarat halus dari raut wajah dan tindak tanduk beliau. Mereka sadar, bersama Kiai Marzuki, belajar bukan hanya dari kitab, tapi juga dari keteladanan hidup. Kiai Marzuki juga sangat berhati-hati dalam menjaga lisan. Beliau sangat jarang berkomentar tentang orang lain, apalagi menjatuhkan. Bahkan ketika mendengar kabar buruk tentang seseorang, beliau hanya menunduk dan mendoakan. "Jangan cepat menilai, bisa jadi yang kita lihat buruk, di mata Allah justru lebih mulia dari kita," ucap beliau suatu ketika. Sikap ini membuat pesantren Lirboyo menjadi lingkungan yang bersih dari gibah dan fitnah. Para santri meneladani akhlak ini sebagai bagian penting dari pendidikan mereka. Dalam mendidik santri, Kiai Marzuki sangat menekankan pentingnya niat. Ia meyakini bahwa kualitas amal ditentukan oleh keikhlasan hati. Setiap kali memulai pelajaran, beliau selalu mengingatkan, "Luruskan niat. Jangan cari ijazah, jangan cari gelar, cari ridha Allah." Maka tak heran jika banyak lulusan Lirboyo yang meski tidak dikenal publik, namun memiliki kedalaman ilmu dan kekokohan akhlak. Mereka tersebar di berbagai pelosok, menghidupkan masjid, mengajar ngaji, dan memimpin majelis taklim dengan semangat yang Kiai Marzuki tanamkan. Pernah suatu malam, seorang santri membangunkan beliau karena ada orang gila mengamuk di sekitar pondok. Bukannya marah atau panik, Kiai Marzuki justru keluar dengan tenang. Ia menghampiri orang tersebut dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Beberapa menit kemudian, orang itu tenang dan duduk bersila di hadapan beliau. Kiai Marzuki kemudian memeluknya, memberi makan, dan menyuruh santri mencarikannya tempat tidur. Kisah ini tersebar dan menjadi bukti kasih sayang yang luar biasa dalam hati beliau. Dari berbagai peristiwa kecil seperti itu, para santri belajar arti dari kata rahmah.
Bahwa seorang kiai sejati bukan hanya menguasai kitab dan ilmu debat, tapi memiliki hati seluas samudera. Kiai Marzuki tidak hanya mendidik untuk mencetak ahli agama, tetapi untuk mencetak manusia yang memiliki empati, kasih, dan keteguhan iman. Itulah warisan terbesar beliau bagi pesantren Lirboyo dan umat Islam Indonesia, akhlak yang menyatu dengan ilmu, serta kesalehan yang menyatu dengan kesederhanaan. Salah satu warisan terbesar Kiai Marzuki adalah kemampuannya menjaga kemurnian ilmu di tengah perubahan zaman. Ketika arus modernisasi mulai memasuki lingkungan pesantren, ia tetap mempertahankan tradisi keilmuan klasik, salafiyah, tanpa menolak manfaat perkembangan baru. Beliau meyakini bahwa teknologi dan ilmu modern dapat digunakan selama tidak mengikis prinsip akidah dan adab. Oleh karena itu, beliau mendorong pengembangan pendidikan umum di Lirboyo, namun dengan tetap menempatkan ilmu agama sebagai fondasi utama. Kiai Marzuki juga sangat tegas menjaga kemurnian manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia menolak keras segala bentuk ajaran yang menyimpang dari prinsip ini. Ketika beberapa santri mulai tertarik pada paham-paham luar seperti liberalisme atau khilafisme ekstrim, beliau tidak langsung mengusir mereka, tetapi mengajak berdialog dengan lemah lembut. Kalau kamu benar, saya ikut. Kalau saya benar, ikutlah saya. Tapi mari kita buka kitab, mari kita duduk bersama, ujarnya. Ia percaya bahwa kebenaran akan muncul dari ketulusan dalam mencari ilmu. Suatu waktu, ada sekelompok orang dari luar pesantren yang mencoba menyusupkan ajaran sesat melalui kajian-kajian kecil di sekitar Kediri. Kiai Marzuki segera menyikapi hal itu dengan mengajak para kiai sepuh di wilayah tersebut untuk duduk bersama, membahas masalah ini secara ilmiah. Beliau kemudian mengeluarkan pernyataan bersama yang menjelaskan posisi keilmuan yang benar, tanpa menyulut konflik. Cara beliau menegakkan kebenaran adalah dengan ilmu, bukan dengan provokasi. Maka masyarakat pun mendengarkan dengan takzim. Konsistensi Kiai Marzuki dalam memelihara jalur keilmuan pesantren membuat banyak ulama besar merasa aman menitipkan putra-putri mereka ke Lirboyo. Pesantren ini tumbuh menjadi pusat kajian fikih dan tasawuf yang dihormati, bahkan di tingkat nasional. Pemerintah, organisasi keagamaan, hingga tokoh-tokoh internasional mulai mengenal sosok Kiai Marzuki sebagai ulama yang tidak hanya alim, tetapi juga memiliki prinsip dan keutuhan spiritual yang kuat. Namun beliau tetap rendah hati, tidak pernah mencantumkan nama sendiri dalam karya atau proyek besar. Ketika para santri memuji keberhasilan pesantren di bawah kepemimpinannya, beliau hanya menjawab, "Lirboyo ini bukan karena saya. Ini semua karena doa para pendahulu dan kalian semua yang ikhlas belajar. Saya hanya dititipi untuk menjaga." Ucapan itu terus dikenang hingga kini. Beliau menganggap dirinya hanya penjaga amanah, bukan pemilik kejayaan. Itulah keagungan sejati seorang ulama, tidak mengklaim, tidak menuntut, dan tidak ingin disebut pahlawan. Salah satu kekuatan Kiai Marzuki yang jarang diketahui orang luar adalah kehusyukan beliau dalam berdoa. Tidak hanya dalam ibadah wajib, tetapi juga dalam setiap aktivitas kecil yang biasa. Beliau selalu memulai apapun dengan bacaan basmalah dan menyelesaikannya dengan hamdalah. Bahkan ketika akan menyuap nasi ke mulutnya sendiri, beliau melafalkan doa dengan lirih. Kita ini lemah, hidup dari kasih sayang Allah. Jangan sombong bahkan untuk sekadar bisa makan, ujarnya suatu ketika kepada seorang santri yang sedang tergesa-gesa makan. Doa Kiai Marzuki sangat panjang dan penuh harap, terutama saat malam menjelang subuh. Para santri yang pernah melihat langsung menyebutkan bahwa beliau sering berdiri dalam tahajud lebih dari 1 jam. Dalam sujudnya, terdengar suara isak pelan dan doa-doa untuk para santri dan umat Islam. Ia tak pernah meminta dunia dalam doanya, tapi selalu memohon agar ilmunya bermanfaat, umatnya terselamatkan, dan pesantrennya diberkahi hingga hari kiamat. Doa itu tidak hanya menjadi ibadah, tetapi menjadi kekuatan batin yang menyelimuti seluruh lingkungan pesantren. Ketika santri-santri hendak kembali ke kampung halaman selepas mondok, Kiai Marzuki akan memberikan ijazah doa dan nasihat yang sederhana namun dalam maknanya. Jangan mengandalkan kepandaianmu, ilmu tanpa doa itu rapuh. Andalkan Allah, bukan kepalamu, demikian nasihat beliau. Banyak alumni Lirboyo yang kemudian menjadi tokoh besar di daerahnya masing-masing, bukan hanya karena cerdas, tapi karena membawa bekal ruhani yang kuat dari guru mereka. Beliau juga mengajarkan pentingnya istighfar dan membaca solawat setiap hari. Orang yang tiap hari bersalawat dan istighfar, insya Allah hidupnya tidak kering, katanya. Oleh karena itu, para santri Lirboyo terbiasa melazimkan zikir harian yang diwariskan oleh Kiai Marzuki.
Di sela-sela kesibukan belajar, mereka selalu menyempatkan waktu untuk berzikir bersama. Hal ini menjadikan atmosfer pesantren terasa teduh dan penuh ketenangan. Bahkan tamu yang baru pertama datang pun sering berkata, Lirboyo ini hawanya beda.